نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة. Coba yang bawa kitabnya dibuka halaman 29 29. Terkait dengan penjelasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak melekat pada zatnya. Halaman 29 di sini ada kesimpulan, rangkuman daripada semua sifat-sifat yang ada. Wa hadhihi 20 sifatan tanqasimu ila arba'ati aqsam. Ini jumlah sifat-sifat yang berjumlah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, kaunuhu, dan seterusnya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an. Semua sifat-sifat 20 ini wajib untuk diketahui, wajib untuk dipelajari, bahkan secara detail. Kalau pada lembaran berikutnya, zikrul aqaid ala wajhi tafsil lianna khatarul jahli fiha azim. Jadi menyebutkan, mempelajari tentang perkara ini secara tafsil, terperinci, detail. Karena kalau sampai terjadi ketidakfahaman, bodoh dalam masalah ini adalah khatarun azim. Itu bahaya yang sangat berat, fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Perlu didetilkan penjelasan ini. Apa sebab? Kalau kita hanya percaya, hanya faham secara umum saja, nanti dibelokkan sedikit, di sanalah tersesatnya akidah. Sedangkan akidah ini paling menentukan. Maka sering saya katakan, ada orang ngaku saya aswaja. Itu tidak cukup label, tidak cukup nama, tidak cukup kartu. Tapi memang harus ada pemahaman yang mendasari daripada ucapan, oh saya ini orang aswaja. Harus ada pemahaman itu. Kalau pemahaman itu tidak ada, lambat laun nanti akan tergerus. Lambat laun akan tergerus nanti. Dan sudah banyak terjadi. Ya, kita mengingat-ingat masa-masa yang sempat misalnya menjadi sebab polemik antara satu dengan yang lain. Apa sebab? Bukan karena senang tidak senang, tapi pada dasarnya karena penyimpangan pemahaman yang tidak sadar kita disimpangkan, padahal sudah sangat jauh penyimpangan itu. Lalu ketika kita menyadari dan sebagian sudah ada yang terbawa ke arus itu, barulah kemudian terjadi gejolak tersebut. Sehingga kenapa kita patenkan lagi bab ini, supaya umat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diantara terkait dengan akidah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Poin-poin ajarannya adalah terkait dengan masalah ini. Nanti ada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ada Khawarij, macam-macamnya, ada Syiah, macam-macamnya. Kita sih tidak mengkafirkan mereka, ya, tidak boleh. Tetapi ajaran mereka itu menyimpang daripada keumuman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jelaskan di sini. Kalau sudah terperinci, kita jelaskan apa itu wujud dengan maksud-maksudnya, apa itu qidam, apa itu baqa. Sekarang di sini disebutkan semua sifat 20 itu terbagi menjadi 4 sifat secara umum. Yang pertama sifatun nafsiyatun, sifat nafsiyah namanya. Sifat nafsiyah ini adalah nisbatun lin nafsi ay az-zat, wa sifatun nafsiyah allati la tuqalu zat biduniha wa hiya wahidatun al-wujud. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat yang dinisbatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat yang tidak diterima oleh logika ini akan
tidak adanya, kecuali harus ada itu sifat. Apa itu? Adalah sifat wujud, satu saja. Kalau kita bilang Allah itu ada. Apa buktinya? Buktinya ada itu apa? Kalau kita mengatakan Allah, berarti ini ada zat. Adakah ini zat ini? Ada, bahkan maha ada. Terus buktinya apa? Nah, logika yang normal, logika yang sehat, maka tidak mungkin dia akan menolak daripada sifat ini. Bahkan orang-orang orientalis sekalipun, atau orang-orang yang tidak bertuhan sekalipun, mereka kalau dijelaskan secara logika lambat laun menerima. Masa ada alam ini diciptakan oleh zat yang tidak ada? Kan mustahil. Kalau kita giring ke sana, maka logikanya nerima, oh berarti ada Tuhan. Nah sekarang tinggal penjelasan Tuhan yang bagaimana, kan begitu. Apakah Tuhan yang dilahirkan, yang diakui sebagai Tuhan, atau Tuhan yang bagaimana? Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti zat itu ada, bahkan kita meyakini maha ada. Ini namanya sifat nafsiyah. Ini sifat nafsiyah. Baik, ingat betul ini ya. Ini kalau ditanya itu sifat 20 terbagi menjadi 4 apa saja, nah, kita rupanya tidak tahu ini ya. Ada sifat nafsiyah, ada salbiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah. Jangan sampai tidak tahu. Sampai Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 sifat yang merangkum dari 20 sifat. Apa Anda tahu? Kalau kita ditanya begitu. Dan kalau ini sudah melekat dalam diri kita, otomatis dia akan menjadi penangkal yang lain. Tapi kalau baru hafal, memang belum. Kalau baru hafal belum. Tapi kalau ini sudah benar-benar melekat pada diri kita, jadi apapun nanti yang terkait dengan faham aliran itu otomatis dia akan tersingkir. Kalau sudah melekat ya. Baik. Yang kedua namanya sifatun salbiyah. Yang dimaksudkan di sini adalah dinisbatkan kepada hal-hal yang dinafikan. Dinamakan hal tersebut sebagai sifat salbiyah karena nafat anillah ma la yaliqu bijalali. Karena meniadakan terhadap Allah perkara-perkara yang tidak layak atas keagungan Allah. Maka dinamakan sifat salbiyah, menghapus, meniadakan, menolak daripada sifat yang tidak layak melekat pada Allah. Sehingga menjelaskan Allah punya sifat qidam, maha dulu. Maka kalau Allah dibilang tidak maha dahulu, ya berarti baru. Allah baqa. Kalau Allah tidak baqa berarti akan rusak. Allah mukhalafah lil hawadits. Kalau sama dengan makhluk berarti ya makhluk. Allah itu wahdaniyat esa. Kalau berbilang berarti makhluk. Nah, jadi meniadakan sifat-sifat Allah yang tidak layak. Ini namanya sifat salbiyah. Jadi kalau ditanya apa sifat salbiyah itu? Ya menafikan, meniadakan, menolak sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja jawabannya. Nah, ini dirunung-runungkan, coba diulang-ulang, difahami. Nah, baru masuk dia nanti. Kalau kita baru pertama, baru teorinya begini, belum melekat di akal ini. Bahkan kalau ke hati belum ya. Nah, ilmu itu kalau sudah masuk di hati, nanti akan bisa juga masuk ke hati-hati yang lain. Tinggal hati yang lain ini sudah terbuka atau belum. Ma kharaja minal janan dakhalal janan, kata ulama. Apa yang keluar dari dalam hati maka akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau sebatas keluar dari mulut, ya maka dia akan menyebar begitu saja, tidak akan melekat di dalam hati. Sehingga kalau para hadirin sekalian, enggak harus jadi ustaz, tapi faham betul bab ini, itu bisa doktrin kepada anak kita, kepada istri kita, dan kuat sekali, bakal kuat sekali, bisa doktrinkan gitu kepada mereka. Kalau sudah faham betul, sudah melekat betul. Tapi kalau masih, sekali lagi masih teori,
belum benar-benar mendasar di dalam hati kita, lalu kita keluarkan, ya sebatas itu saja. Apakah itu santri, murid, atau apalah istilahnya, atau kawan, ataupun jamaah, ya sebatas itu saja. Maka kata ulama, ma kharaja minal janan dakhalal janan. Yang keluar dari dalam hati, kalau ilmu sudah melekat di sana, kok dikeluarkan, akan masuk juga ke dalam hatinya orang. Itu sifat salbiyah, yaitu menolak sifat-sifat yang tidak layak melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Yang ketiga, sifatul ma'ani, yaitu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, makna adanya Allah yang berdiri dengan zatnya, qaimatan bidzatihi, laiqatan bikamalihi, yang layak dengan kesempurnaannya, melekat kepada Allah dan layak. Ada sesuatu dilekatkan tapi kan tidak layak, seperti keyakinan. Nah, kita pakai perbandingan kalau begini, seperti keyakinan orang-orang Kristen. Nah, dia menyatakan Yesus itu Tuhan, tapi ketika dia mati disalib, bingung dia melakukan pembelaan. Akhirnya alasannya ya justru itu sebagai cara penebusan dosa-dosa umat begitu. Walaupun dia membunuh, berzina, macam-macamnya, kalau sudah mengakui maka ditebuslah dosa-dosanya. Sudah mati duluan gitu. Lah muncullah pertanyaan, lah apa memang Tuhan itu tidak maha kuat? Tidak maha berdiri sendiri? Kok sampai dia dibunuh untuk menebus dosa-dosa hambanya? Apa berarti tidak maha kuat itu Tuhan? Kan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, sehingga yang tidak layak tersemat kepada zatnya, maka jangan disematkan. Nah, sehingga sifat ma'ani di sini adalah karena menetapkan makna wujudnya Allah yang layak dengan kesempurnaannya. Ini makna daripada sifat ma'ani. Apa itu? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar dan kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kemudian nanti diwujudkan lagi sifat maknawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak, nanti ada sifat maknawiyahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Nah, ini sifat ma'ani yang menetapkan makna wujudnya Allah. Artinya Allah yang maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berbicara, Allah maha hidup, dan seterusnya. Kalau tadi dibilang zat yang wujud, zat yang maha ada, maknanya apa? Ya, ketika Allah wujud ya berarti ada pendengaran, maha mendengar, ada penglihatan, maha melihat, dan seterusnya. Ini maksud daripada sifat ma'ani. Jadi gampangnya adalah sifat ma'ani ini adalah sifat yang menetapkan akan makna wujudnya Allah yang layak disematkan kepada Allah. Itu sifat ma'ani. Dan Allah dibilang ada tapi tidak maha kuasa, kan bohong, tidak tepat ya. Allah dibilang maha ada wujud tapi tidak berkehendak. Allah dibilang maha ada tapi tidak berilmu, tidak maha ilmu, ya kan mustahil. Nah, baik. Yang keempat, sifatun ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah, nisbatun lisab'il ma'ani allati hiya far'un minha, yaitu dinisbatkan kepada 7 sifat ma'ani tadi yang sebelumnya, di mana merupakan cabang daripada sifat tersebut. Artinya ketika Allah itu qudrah, maha kuasa, maka harus diwujudkan memang benar-benar berkuasa. Qadir, qudrah itu kan kekuasaannya. Nah, zatnya memang qadir, maha kuasa. Ada kekuasaan dan maha kuasa untuk melampiaskan, untuk mentasarrufkan, untuk melakukan, untuk mewujudkan kekuasaan itu. Ini maksud daripada sifat ma'nawiyah. Maka dinamakan ma'nawiyah li'annaha lazimatun lil ma'ani, karena menetapkan makna daripada sifat ma'ani. Kenapa kita kasih kitab sebenarnya? Ini kitab ini walaupun kelihatan sudah rusak, nanti lecek, kena air, ya dibaca-baca saja ya. Baca-baca saja, karena diantara berkah ilmu itu kalau melihat. Quran pun sama, orang hafal Quran, lebih afdal mana melihat dengan dia menghafalkan.
Lebih afdal melihat walaupun sudah hafal. Ada keberkahan, ada keberkahan. Makanya kita ya yang sudah punya kan, jadi ya untuk dibaca-baca. Walaupun artinya tidak mengerti lah misalnya, tapi jangan diremehkan. Adanya kitab ini bertahan sampai sekarang kita pakai, ini tanda kitab ini berkah. Kalau kitab tidak berkah, tidak kepakai sudah ya. Banyak di Gramedia itu dijajar-jajar, ada yang digratiskan bahkan tidak laku. Bagus covernya, bagus tulisan-tulisan karyanya disebut Profesor Dr. Fulan, cuman tidak berkah, tidak kepakai. Ini kita biasa-biasa kitab, tapi dipakai di pondok-pondok dipakai ini. Dan yang paling melestarikan ilmu itu adalah para santri pondok. Itu yang paling melestarikan ilmu. Artinya bentuk keberkahan itu akan terus tersambung selama masih diajarkan dan dipakai kitabnya. Seperti kitab Zubad itu ya. Itu ada kitab pondok, kitab Zubad itu rangkuman daripada kitab fikih itu. Itu yang ngarang adalah seorang ulama namanya Ibnu Ruslan. Dia nulis di atas perahu itu, ditulis kitabnya. Habis itu dibuang sama dia. Kata teman-teman, Anda ini kok nulis tapi dibuang? Nah, kalau saya memang ikhlas nulis kitab ini, nanti pasti akan ditemu. Pasti Allah tetapkan ini kitab. Dibuang ke laut. Sudah di laut yang paling dalam, digeser oleh ombak, digeser. Pas ada seorang nelayan kena jaring itu kitab tulisan itu. Kena jaring. Dibuka-buka, ini nelayan tidak ngerti apa sih ini isinya, tidak ngerti. Cuman kok tulisannya Arab begitu, penasaran dia. Sudah bawa asar berkah, dibawalah ke seorang kiai. Kiai, ini saya nemukan ini di laut ini, tapi tidak rusak ini buku ini, kata. Apa sih isinya? Dibaca, kaget kiai ini. Ini bukan kitab biasa ini. Ini rangkuman kitab fikih Syafi'i. Dari mana kamu dapat? Saya dapat dari jaring, kata. Ini kalau bukan orang ikhlas tidak mungkin. Nah, jadi tanda bahwa kitab itu akan lestari abadi bahkan sampai ke kubur itu adalah dipakai, dibaca, dipelajari. Itu tanda itu. Maka saya mengajak, ini kitab ini berkah ya. Jangan sembarangan. Kitab ini berkah ini. Kalau kita punya saja taruh di rumah, insya Allah berkah ya. Belum lagi kita baca-baca ulang. Nah, belum lagi kita paham isinya. Nah, kan ini yang dipelajari orang-orang tua kita dulu kan. Bab ini, cuman mungkin masalah detail atau tidaknya ya sebatas mana yang dululah yang paham. Wahya kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat maknawiyah ini adalah qadiran, zat yang maha berkuasa. Kalau Allah berkuasa, maka bisa mewujudkan kekuasaannya. Qadir, diwujudkan. Jadi iradah itu adalah kehendaknya. Ketika Allah punya kehendak, maka bisa mewujudkan kehendak itu. Di gambaran maknawi itu seperti itu. Allah maha iradah, ya muridan, bisa mewujudkan kehendaknya tadi. Allah maha hidup, dihayah, hidup. Ya memang perwujudannya Allah maha hidup. Tidak mungkin mati sampai kapanpun. Allah maha sama, mendengar. Ya memang sami'an. Memang perwujudan pendengaran Allah itu tanpa batas. Inilah makna daripada sifat maknawiyah. Jadi 4 sifat: sifat salbiyah, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Hafal baik-baik ini ya. Dihafalkan baik-baik. Zikrul aqaid ala wajhi tafsil. Jadi menyebutkan akidah ini, penjelasan dasar akidah kita ini dengan cara tafsil. Li'anna khatarul jahli fiha azim. Karena bahayanya kebodohan dalam urusan ini sangat berat, fatal akibatnya. Kalaulah kita tidak paham bab ini, digeser ke paham yang lain, itu gampang sekali. Diajak ke pemahaman yang lain gampang sekali. Apa buktinya? Dulu ketika ada pelajaran uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kemudian ini bid'ah, itu bid'ah, diterima saja. Seakan-akan tidak jadi masalah. Tapi ketika orang sudah merasa sudah agak detail, yang diserang itu agak detail, barulah dia merasa gerah. Kan begitu. Tapi dasarnya dari sini. Kalaulah dia sadar,
oh ini kayaknya sudah menyimpang, pasti ke bawahnya menyimpang. Kalau sudah pusatnya menyimpang, ke bawahnya itu pasti menyimpang. Itu tidak bisa ditolak, itu teori itu. Dan memang ilmu agama sanadnya ya seperti itu, saling mewarisi. Sanad ilmu agama itu saling mewarisi. Hanya saja kan kita tidak detail belajar tentang bab sanad itu. Kita dapatkan sudah orang tua dulu begini, ya sudah. Tapi kalau kita telusuri, insya Allah sambung sanadnya. Ar-raddu 'alal Mu'tazilah fa innahum ankaruha faqalu innahu ta'ala qadirun bi dzatihi muridun bi dzatihi min ghairi qudratin wala iradah wa hakadza ila akhiriha. Penolakan terhadap Mu'tazilah karena mereka itu mengingkari akan hal ini, di mana mereka mengatakan Allah itu qadir, maha mewujudkan kekuasaannya, tapi tidak berkuasa. Ini kan kalimat ini kan bertolak belakang. Saya berkuasa untuk menghakimi orang, tapi saya ini bukan seorang hakim. Jadi tidak tepat begitu ya. Saya orang yang berkuasa memenjarakan orang, tapi saya bukan orang yang terkait dengan dengan urusan kepenjaraan. Bagaimana orang memasukkan orang ke penjara kalau dia bukan kepala penjara, bukan orang bekerja di sana? Kan bertolak belakang ini. Sehingga keyakinan Mu'tazilah yang menyatakan Allah itu memang berkuasa, mewujudkan kekuasaannya, tapi tidak maha kuasa. Alasannya mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak didasari dua sifat, satu sifat saja. Begitu keyakinan mereka. Jadi orang-orang Mu'tazilah menyatakan bahwa kalau kita kasih dua sifat, qudrah sama qadir, maka Allah itu kemungkinan punya dua sifat yang beriringan secara bersama-sama, sehingga bisa jadi Allah itu baru atau bisa jadi maha dahulu. Kalau misalnya Allah baru kan mustahil, kata orang Mu'tazilah. Tapi kalau Allah maha dahulu, berarti wahdaniyatnya akan hilang nantinya. Kenapa? Karena ada dua sifat. Keyakinan mereka begitu. Sifat ini yang disebutkan ini bukan mustaqillah, berdiri sendiri, bukan. Allah qudrah, lalu Allah qadir, kaunuhu qadiran. Ini bukan berdiri sendiri, tapi saling merangkai satu dengan yang lain. Maka tadi kan ma'ani maknawiyah kan begitu. Jadi ini satu paket dia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat iradah, maka muridan, zat yang maha berkuasa mewujudkan keirodahnya, ini bukan berdiri sendiri. Iradah ya satu paket dengan muridan, kehendak dengan Allah maha berkehendak dengan kehendaknya sendiri, itu satu paket. Begitu keyakinannya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Mu'tazilah tidak demikian. Dianggap ini berdiri masing-masing, sehingga ditolaklah keyakinan ini atas dasar tersebut.